Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahma dengan NIM 2104558. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan hubungan antar cuaca dan iklim. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah siklus air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung terus-menerus. Karena itu, menyebabkan air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Selanjutnya, siklus hidrologi di area permukaan bumi banyak sekali air seperti air laut, sungai, air danau. Akibat dari radiasi matahari, air laut, sungai, dan danau mengalami penguapan atau disebut evaporasi. Tetapi penguapan itu terjadi pada permukaan bumi saja. Tidak terjadi pada permukaan bumi saja. Penguapan bisa terjadi pada tumbuhan atau vegetasi, atau disebut juga penguapan pada tumbuhan atau transmirasi. Jadi, penguapan pada air disebut evaporasi dan penguapan pada tumbuhan disebut invegetasi. Ketika penguapan terjadi pada laut atau tumbuhan dan transmirasi ini terjadi secara bersamaan, maka disebut evapotranspirasi. Maka itu setelah air dan tumbuhan mengalami penguapan itu akan mengalami pengembunan atau disebut kondensasi. Setelah itu kondensasi, lalu titik-titik air itu akan bersatu membentuk awan. Ketika awan sudah terjadi, maka awan itu akan bergerak ke daratan maupun pegunungan. Pergerakan awan disebut afeksi. Ketika awan bergerak akan terjadi prepitasi. Repitasi maupun curah hujan. Ketika repitasi terjadi di daratan, maka akan membentuk arah hujan. Tetapi ketika awan yang berubah menjadi repitasi atau curah hujan yang terjadi di pegunungan, maka akan membentuk suatu curahan salju atau es. Setelah awan berubah menjadi air, kemana air itu pergi? Ketika air sudah jatuh ke permukaan bumi, maka air akan masuk ke pori-pori tanah atau disebut infiltrasi. Air hujan tersebut tidak tetap di dataran dan terus mengalir menuju ke sungai atau disebut run-up. Tapi ada juga air hujan yang tetap menjadi air tanah, disebut perlokasi. Dan kesimpulannya adalah semua air yang berasal dari hujan akan kembali lagi ke laut. Siklus hidrologi ini merupakan penguapan yang terjadi pada laut atau tumbuhan, sungai, danau yang mengalami penguapan. Setelah mengalami penguapan akan membentuk pengembunan. Setelah itu akan membentuk titik-titik air yang akan menyatu dan membentuk lagi awan. Awan akan bergerak ke dataran atau pegunungan. Pergerakan awan ini disebut anveksi. Ketika awan sudah sampai ke tujuan, awan akan berubah menjadi prepitasi atau hujan. Ketika hujan yang masuk ke dalam pori-pori tanah disebut infiltrasi. Ketika air hujan yang mengalir di dataran dan masuk ke sungai, itulah yang disebut siklus hidrologi. Baiklah, itu ada penjelasan dari siklus hidrologi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan antara cuaca dan iklim.
Di sini terdapat beberapa unsur cuaca dan iklim. Sebelum saya menjelaskannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu cuaca. Cuaca adalah proses fisik yang terjadi di atmosfer pada suatu saat atau tempat tertentu, dengan waktu yang singkat dan wilayah yang hampir sempit. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu pada periode yang lama pada wilayah yang luas. Semua unsur cuaca dan iklim itu saling terkait. Ketika unsur terjadi perubahan, maka unsur lainnya mengalami perubahan. Unsur yang paling dominan atau yang sangat berpengaruh adalah radiasi matahari. Karena radiasi matahari adalah sumber energi terbesar di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi karakteristik atmosfer di seluruh permukaan bumi. Kemudian unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah radiasi matahari, unsur yang terpenting di permukaan bumi. Jika matahari mengalami perubahan, maka akan mengalami unsur pada lainnya. Yang kedua, suhu atau temperatur. Keadaan panas dinginnya suatu udara. Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu tersebut semakin dingin. Jika suhu di suatu tempat rendah, maka suhunya akan semakin panas. Ketiga, tekanan udara akan dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Suhu ini dapat berpengaruh terhadap tekanan udara. Suhu udara yang tinggi membuat tekanan udara rendah. Juga suhu yang rendah membuat tekanan menjadi tinggi. Keempat, kelembapan udara. Adanya uap air di dalam udara. Kelima, angin. Massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan perlu diingat bahwa suhu udara berbanding balik tekanan. Jika suhu udaranya rendah, maka suhu tekanannya tinggi dan sebaliknya. Kesimpulannya adalah angin bergerak ke tekanan tinggi ke tekanan rendah. Keenam, awan adalah kumpulan titik-titik air yang melayang di atmosfer. Karena masanya itu terlalu kecil, maka dia tidak jatuh ke permukaan bumi. Yang terakhir, curah hujan, yaitu curahan butiran air yang berjatuhan ke permukaan bumi. Maka hubungannya antara cuaca dan iklim itu adalah sama. Jika satu unsurnya berubah, maka akan berpengaruh terhadap unsur lainnya. Baiklah, demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.